Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita simak baik-baik ya. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Semangat, gagah berani, dan pantang mundur para pejuang tergambar dalam lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak perhatikan lirik lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Lagu Maju Tak Gentar dapat dijadikan lagu pengiring tarian. Gerakannya dilakukan dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak perhatikan pola gerakan tarian berikut ini. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dilakukan karena Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana. Berikut ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Terdiri dari dua macam, yaitu perjuangan fisik melalui kontak senjata, dan yang kedua adalah perjuangan melalui diplomasi atau melalui perundingan. Perjuangan fisik antara lain ada pertempuran Surabaya, pertempuran Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan serangan umum 1 Maret. Kemudian perjuangan melalui diplomasi yaitu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Romroyen. Pertempuran Surabaya, tempat terjadinya di Surabaya. Penyebabnya adalah tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh Indonesia yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa, tempat terjadinya di Ambarawa, Jawa Tengah. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Bandung Lautan Api, tempat terjadinya di Bandung, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Pertempuran Medan Area, tempat terjadinya di Medan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Serangan umum 1 Maret, terjadinya di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Berikut ini contoh perjuangan melalui diplomasi. Perundingan Linggarjati. Waktu dan tempat terjadi yaitu 11-15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perwakilan Indonesia Sultan Syahrir. Perwakilan Belanda Profesor Hermerhan. Isi perjanjiannya yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya, perundingan Renville. Waktu dan tempat terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat.
Perwakilan Indonesia Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perwakilan Belanda Raden Abdul Qadir Wijayatmojo. Isi perjanjiannya yaitu Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan Romroyen. Waktu dan tempat terjadi 7 Mei 1949 di Jakarta. Perwakilan Indonesia Muhammad Roem. Perwakilan Belanda Van Rooyen. Isi perjanjian, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Kalian telah mempelajari bahwa kalor dapat mengubah wujud benda. Perubahan wujud benda lain yang dipengaruhi oleh kalor adalah menguap. Penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya air mendidih, kemudian bensin yang dibiarkan terbuka. Cara mempercepat penguapan yaitu dengan dipanaskan, kemudian memperluas permukaan zat cair, mengalirkan udara pada permukaan zat cair, dan mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Berikut ini adalah foto dokumentasi pada saat KMB berlangsung. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Muhammad Hatta. Sedangkan wakil Belanda yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Ratu Juliana. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan atas kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia. Untuk menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kata tanya apa untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Siapa untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Anak-anak simak baik-baik teks bacaan berikut ini. Kemudian kita buat peta pikirannya. Judulnya peristiwa konferensi meja bundar. Kapan peristiwa KMB terjadi? KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di mana KMB dilaksanakan? KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Apa hasil dari KMB? Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Siapa yang menandatangani KMB dari pihak Indonesia dan Belanda? Yang menandatangani dari Indonesia adalah Muhammad Hatta dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Nah anak-anak, demikianlah materi untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi, tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.